seper 10% kita melewati Pelembayan. Udah cukup lumayan parah akses jalan yang kita lewati dengan kondisi bekas longsor dan terban rekan-rekan Senak Minang. Jadi ini masih panjangnya hingga sampai ke Koto Alam atau ke Kayu Pasak, masih jauh lagi. Itu ada Teratai itu dari Pelembayan dan Chandra Kirana dari Lubuk Basung. Mantap. Nah, ini Kelok Labu nih rekan-rekan Senak Minang. Bos, ke Pelembayan lah bisa lewat bos? Alah, bos. Ya, kasih bos. Kawasan Nagari Matuilia. Di sebelah kanan Pasar Kamis Matua. Dan belok kanan arah ke Stingkai, akses menuju Trans Sumatera atau ke Bukit Tinggi. Jadi belok kanan dan belok yang arah ke belakang kita ke Bukit Tinggi ada sekitaran 18 kilo, sama-sama kurang lebih 18 kilo. Di sebelah kiri kantor Camat Matur, lurus ke Kelo Ampek Pelampe arah Maninjau, dan kita belok kanan menuju Pelembayan. Semoga lancar, tidak ada halangan atau kendala yang membuat perjalanan kita terhalang. Dan nantinya selepas Lawang kita mengarah ke Kecamatan Pelembayan atau arah salah satu nagari di Pelembayan, Nagari Baringin. Jadi ada sejumlah nagari yang akan kita lewati di Kecamatan Pelembayan, seperti Nagari Baringin, Nagari Silungkang, Nagari Tigo Koto Pelembayan, Nagari Ampek Koto Pelembayan, Nagari Tigo Koto, Nagari Sungai Pua, Nagari Tigo Koto Silungkang, dan Nagari Salarehaia. Nagari Salarehaia juga terbagi dua, dan ada Nagari Salarehaia Barat di jalan lintas Padang Pasaman. Beres. Jadi tentunya perjalanan kita kali ini tentu ada kendala-kendala yang membuat perjalanan kita jadi lambat ya rekan-rekan Senak Minang. Ya, seperti ada lumpur yang akan kita hadangi nanti, dan material longsor yang masih di aspal atau di jalan. Tentunya tidak selancar di sebelum bulan November kemarin. Jadi kita udah tanya akses ke Pelembayan udah bisa dilewati. Nah, di penghujung jalan terlihat udah masuk di Pasar Lawang. Jadi Nagari Matuilia sudah kita lewati dan kita udah masuk di Nagari Lawang di Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Jadi akses ini menuju Pelembayan, berakhirnya di Simpang Koto Gadang di Nagari Salarehaia Barat.
Alhamdulillah untuk saat ini cuaca udah terang, ada panas ya, udah terlihat matahari, sinar matahari. Nah, ini kita sampai di Pasar Lawang. Pasar Lawang Tigo Balai. Jadi nanti ada simpang belok kanan Nagari Tigo Balai yang di sebelah kanan, dan di sebelah kiri Pasar Lawang. Nah, ini rekan-rekan Senak Minang. Dan kita lurus mengarah ke Kecamatan Palembayan dari Kecamatan Matur. Jadi sejumlah nagari sudah kita lewati di Kecamatan Matur, seperti Nagari Pantapauah, Nagari Parit Panjang, dan Nagari Matuilia, serta Nagari Lawang, dan mengarah ke Kecamatan Palembayan. Karena memang di Kecamatan Matur ada sejumlah nagari seperti yang saya sudah bilangi tadi, seperti ada Nagari Matuilia, Matumudia arah ke Kelo Ampe Pelampe, ada lagi Nagari Pantapauah, Nagari Parit Panjang, dan Nagari Tigo Balai, serta Nagari Lawang. Jadi ini Nagari Lawang. Biasanya dari Lawang ini nggak sampai ke simpang Padang Koto Gadang di lintas barat Padang Saman, makan waktu 1 jam 15 menit. Nah, tapi kalau sekarang kita belum bisa pastikan ya, nggak bisa sampai ke ini, ke simpang Padang Koto Gadang. Nah, ini Terban. Di akses Palembayan ini salah satu akses alternatif ke Pasaman Barat, rekan-rekan Senak Minang. Alternatif jika akses Kelo Ampe Pelampe putus ya, atau lumpuh. Nah, ini bekas longsor di sebelah kiri menjelang Kecamatan Palembayan. Terakhir kita arah ke Palembayan dari Pasaman di bulan Oktober kalau nggak salah, sebelum bencana. Rekamnya kita masih ada, nanti kita upload. Nah, ini udah masuk di perbatasan nih rekan-rekan Senak Minang, udah masuk di Kecamatan Palembayan. Ini udah Palembayan nih, Kecamatan Palembayan. Nagari Baringin kalau nggak salah ya, perdana masuk di Kecamatan Palembayan. Ini SMAN Palembayan kalau nggak salah ya. Masih Matur ya, masih Matur nih. Di sekitaran perbatasan ya. Ini bekas Terban ya rekan-rekan Senak Minang yang arah ke kanan. Alhamdulillah udah bisa dilewati. Surau Baru yang di sebelah kanan. Dan kita masih lanjut. Panen padi.
Di sekitaran sini juga ada tanah, pergerakan tanah ya. Ada badan jalan ini bergeser ya. Posisinya mungkin di arah di depan ya. Terakhir kita lewat udah di beton. Travel. Bus yang melewati jalur ini ada teratai, bintang rosa, dan sejumlah travel yang mengarah ke Salaryaya. Ini yang dulunya aspal ini bergeser ya karena pergerakan tanah. Nah, ini masih aman ya. Yuk, lanjut. Nah, ini sebenarnya lumpur longsor nih, yang udah mengering. Bekas longsor di sebelah kiri. Nah, ini udah retak-retak. Ini udah miring, berpotensial ini terban. Nah, ini bekas longsor. Nah, itu yang sebenarnya semakin ke depan semakin parah sepertinya ini rekan-rekan Sunak Minang. Nah, ini cukup lumayan parah ini bekas longsornya pasca longsor. Nah, ini cukup lumayan, berpotensial longsor susulan. Ada lumpur rekan-rekan Sunak Minang. Yes. Wow, hati-hati rekan-rekan Sunak Minang. Jadi jika rekan-rekan Sunak Minang mesti hati-hati lewat sini, usahakan roda bannya ada raginya. Kalau udah botak takutnya slip. Alhamdulillah kita bisa lewat. Sepertinya semakin ke depan semakin parah ya, semakin banyak rintangan rekan-rekan Sunak Minang. Yuk lanjut. Yuk. Ini udah masuk. Ini batu besar. Wah, udah masuk Palembayan ya, udah masuk kecamatan Palembayan. Dari sini biasanya terlihat Gunung Sago, Gunung Merapi, dan Gunung Singalang jika cuaca cerah. Arah ke kanan kita posisinya Sago, Merapi, dan Singalang. Tertutup awan. Jika cerah terlihat jelas. Serta Gunung Talamaung di Pasaman juga terlihat jelas dari sini. Ya, kita gas sedikit ya. Ini udah masuk Nagari Waringin, Kecamatan Palembayan.
Nah, ini udah masuk kecamatan Palembayan, rekan-rekan Senak Minang. Kecamatan Matur udah kita lewati ya. Jadi rekan-rekan Senak Minang bisa lihat suasana terkini Kecamatan Palembayan di lintas arah ke hingga sampai ke ini Simpang Padang Koto Gadang, jika tidak ada rintangan yang signifikan ya. Kantor Wali Nagari Baringin baru saja kita lewati. Dan akan melintas di sejumlah jorong di tiap-tiap nagari yang terdapat di Kecamatan Palembayan ini hingga sampai ke lintas Padang Pasaman. Selepas nagari Baringin ini masuk di nagari Sungai Pua kalau nggak salah ya. Dan selepas nagari Sungai Pua masuk di nagari Ampek Koto Palembayan, lanjut arah Tigo Koto Silungkang dan nagari Salarehaya hingga berakhir di Salarehaya Barat. Presiden 08. Dan kita sampai di panorama sawah Balengge ya. Alhamdulillah cuaca cukup lumayan cerah pada perjalanan kita hari ini di Kecamatan Palembayan. Ini panorama sawah Balengge. Rekan-rekan Senak Minang bisa lihat keindahan nagari Palembayan dari puncak ini, dari sini ya. Nagari Kecamatan Palembayan ini nagarinya atau jorong-jorongnya banyak yang ini, ada yang di sebelah bukitnya, jarak dari jorong satu ke jorong lainnya, karena Kecamatan Palembayan ini banyak perbukitan, apalagi di sekitaran nagari Baringin ini. Kita pipis dulu rekan-rekan Senak Minang. Ra. Nah rekan-rekan, kita lanjut lagi mengarah ke sejumlah nagari di Kecamatan Palembayan ini. Jadi saat ini kita udah di sekitaran kawasan nagari Baringin, mengarah ke nagari Sungai Pua, dan nanti kita akan masuk di nagari Tigo Koto Silungkang, nagari Ampek Koto Palembayan, dan nagari Salarehaya. Dan kita akan melintas di sejumlah jorong seperti jorong Koto Alam dan jorong Kayu Pasak di penghujung nagari Salarehaya di Simpang Padang Koto Gadang. Yuk kita lanjut.
Dari atas tadi udah terlihat titik-titik longsor di sepanjang jalan dari puncak tadi. Ya alhamdulillah, barusan kita tanya di surau jalan akses menuju simpang Padang Kuto Kadang udah bisa dilewati. Cuman kendalanya mungkin ada lumpur atau bekas material longsor yang akan kita lalui, mesti hati-hati. Nah, ini bekas terban. Yuk lanjut lagi. Nah, ini lagi rekan-rekan Senak Minang. Jadi dari Lawang aja udah tidak terhitung bekas longsor atau terban. Baru satu nagari kita lewati udah banyak terlihat longsor parahnya. Ini termasuk parahnya. Ini ada 2 meter ya kalau pas kejadian. Nah, ini lagi ada genangan. Yuk. Nah, ini salah satu jorong yang belok kanan ke atas di Nagari Baringin. Yuk kita lanjut lagi, mudah lancar ya. Nah, ini ketemu lagi bekas longsor. Masih dalam satu nagari yang kita lewati udah tidak terhitung bekas longsor, rekan-rekan Senak Minang. Dan perlu diwaspadai jika hujannya longsor susulan. Nah, ini lagi. Wow, emang parah. Kalau hujan berkemungkinan kita nggak berani. Nah, ini udah separuh aspal nih. Padahal ini aspalnya masih baru ya, belum lama dibangun aspalnya. Nah, ini bekas lumpur yang udah kering ya, yang kita lewati saat ini. Nah, ini bekas lagi, beda lagi nih parahnya. Yes. Ini termasuk panjangnya longsornya yang menimpa badan jalan dan terban di depan di sebelah kanan. Nah, ini rekan-rekan Senak Minang. Wow, udah jauh ke bawah ya. Padahal ini aspalnya masih baru ya. Nah, ini terban lagi yang di sebelah kanan. Baru satu nagari udah tidak terhitung ini longsor dan terban. Bintang Rosa Pribumi udah mengarah ke sini. Biasanya nggak tahu udah beroperasi saat ini apa enggak. Karena ukuran busnya agak sedikit besar daripada bus Bintang Rosa yang lain. Yang arah dari Palembang tadi ada 1 unit teratai tadi itu. Ini ada genangan air. Ini rekan-rekan Senak Minang, masih longsor, pasca longsor yang menimbun badan jalan. Nah, ini udah retak, berpotensial ini yang baru saja kita lewati itu udah melebar tuh retaknya, bisa terban cepat tuh kalau curah hujan tinggi. Nah, ini satu rumah terkena dampaknya ini. Sejenis kedai sepertinya, longsor yang menimpa rumah warga.
sebenarnya udah diungsikan. Ini ada genangan air, sumber air. Jadi masih banyak tantangan kita ini rekan-rekan Senak Minang, hingga sampai ke lintas barat Padang Pasaman atau ke Salaria Barat. Kita merasa yakin masih banyak rintangan. Ini satu nagari aja udah banyak rintangan yang kita lewati, seperti bekas longsoran dan terban ya, dan lumpur, hingga material yang sudah kering dan masih basah. Karena emang ada sejumlah nagari lagi yang akan kita lewati hingga sampai ke lintas. Ini jorong ya, jorong Sungai Taleh yang di sebelah kiri ke atas. Ini terban ya yang di sebelah kanan. Terus nah, ini udah retak-retak yang di sebelah kanan aspal, yang kondisinya bisa membuat terban. Nah, ini longsor lagi, bekas longsor yang menimbun badan jalan. Ini ada jalan terban yang di depan, udah dikasih terpal lah sepertinya. Ini jauh ya ke bawah, ke rumah-rumah warga di jorong. Dan kita sampai di simpang Kampung Tabu. Oh, udah masuk Sipinang ya. Udah masuk Sipinang. Jadi nagari Barengin sudah kita lewati dan kita udah masuk di nagari Sipinang. Selepas Sipinang Sungai Pua dulu ya, Sungai Pua apa sampai Kota Pelembayan. Ini bekas longsor yang di sebelah kiri, mesti hati-hati ini. Dan di depan terpantau lagi bekas longsoran, sudah separuh jalan nih. Itu jauh arah ke bawah sebelah kanan. Ya, baru 10% kita melewati Pelembayan. Udah cukup lumayan parah akses jalan yang kita lewati dengan kondisi bekas longsor dan terban rekan-rekan Senak Minang. Jadi ini masih panjangnya hingga sampai ke Kota Alam atau ke Kayu Pasak. Masih jauh lagi, ada sejumlah nagari juga yang akan kita lewati. Ini baru Sipinang, nagari Sipinang. Dan selepas Sipinang sampai Kota Pelembayan, lanjut ke Tigo Kota Silungkang, Sungai Pua. Selepas Sipinang apa ini, baru masuk di Salaria ya. Kok agak sedikit gelap ya cuaca di depan. Ini bikin jantungan kita ini rekan-rekan Senak Minang.